Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PD Islam, kembali bersama kanal PD Islam dalam kisah sahabat Nabi. Dan kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Dahda Al-Ansari yang tercepat memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak teman-teman belum ketahui, Abu Dahda Al-Ansari yang tercepat memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat yang akan kita bahas kali ini adalah seorang Ansor. Ia adalah seorang yang sangat cepat menerima seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia ini adalah Abu Dahda. Ada juga yang mengatakan Abu Dahda bin Dahda Al-Ansari. Abu Umar berkata, "Aku tidak mengetahui banyak tentang nama dan nasabnya. Ia adalah seorang Ansor dan sekutu mereka." Ada yang mengatakan namanya adalah Sabit bin Dahda. Bersama Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud berkata saat turun ayat, "Man zal lazi yukridullah qardan hasanan fayudaifahu lahu wa lahu ajrun karim." Yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya. Quran Surat Al-Hadid ayat 11. Abu Dahda Al-Ansari berkata, "Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pinjaman pengorbanan dari kita." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Iya Abu Dahda." Abu Dahda berkata, "Ulurkan tangan Anda, wahai Rasulullah." Rasulullah menjabat tangannya. Lalu Abu Dahda berkata, "Sesungguhnya kupinjamkan, kupersembahkan kebunku kepada Robku." Ia melanjutkan, "Di kebunku ini terdapat 600 pohon kurma dan istriku tinggal di dalamnya." Ia pergi menuju kebunnya, lalu berseru kepada istrinya, "Ummu Dahda, kupenuhi panggilanmu, suamiku." Jawab Ummu Dahda. Ia berkata, "Keluarlah dari kebun, sungguh kebun ini telah kupinjamkan kepada Robku." Dalam riwayat lain, tatkala istrinya mendengar ucapan suaminya, ia keluarkan kurma dari mulut anaknya dan menumpahkan yang sudah ada di kantong mereka. Mengomentari hal itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah banyak tanda besar kurma di surga milik Abu Dahda." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 11 di atas adalah motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah. Dan sedekah yang diberikan seorang pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking menunjukkan kepastian balasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkap dengan kalimat Allah meminjam. Yang namanya pinjaman atau utang wajib dibayar. Inilah aturannya. Kalau makhluk saja wajib untuk membayar utangnya, bagaimana dengan Allah yang maha menepati janji, yang tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya? Inilah yang dipahami dan diyakini Abu Dahda, sehingga ia tak perlu berpikir panjang. Begitu mendengar ayat ini, ia langsung memberi respon yang luar biasa. Abu Dahda memberikan pinjaman kepada Allah dengan hartanya yang paling istimewa, kebun beserta 600 pohon kurma yang ada di dalamnya. Hebatnya lagi, ia memiliki istri yang luar biasa, menyambut seruan Allah, Rasulnya, dan suaminya. Dari Anas, ia mengatakan ada seorang yang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, si fulan memiliki pohon kurma yang tumbuh di kebunku yang aku garap. Tolong perintahkan dia agar memberinya kepadaku, sehingga aku dapat menyelesaikan penggarapan kebunku itu." Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada si pemilik satu pohon, "Berilah pohon itu untuknya, maka bagimu suatu pohon kurma di surga." Sayangnya orang tersebut menolak tawaran Rasulullah. Lalu Abu Dahda menemui orang tersebut. Ia berkata, "Juallah satu pohonmu itu, kubeli dengan semua pohon kurma di kebunku." Setelah itu Abu Dahda menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menukar pohon kurmanya dengan kebunku." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah banyak tanda besar kurma di surga milik Abu Dahda." Nabi mengulang-ulangi ucapan ini. Abu Dahda berangkat menemui istrinya. Ia mengatakan, "Hai Ummu Dahda, keluarlah dari kebun. Aku telah menjual semuanya dengan satu pohon kurma di surga." Sang istri berkata, "Alangkah besarnya untuk perdagangan, alangkah besarnya untuk perdagangan." Atau ia mengucapkan kalimat yang semakna dengan itu.
Motivasi di perang Uhud diriwayatkan oleh Al-Waqidi dari Abdullah bin Amir. Ia berkata bahwa Tsabit bin Dahdah berkata di perang Uhud saat kaum muslimin tengah porak-poranda barisannya, "Hai orang-orang Ansor, dengarkan aku. Kalau Muhammad telah terbunuh, maka Allah Maha Hidup tidak akan pernah mati. Berperanglah untuk agama kalian." Tergugahlah beberapa orang dari Ansor. Mereka berangkat bersama Abu Dahdah. Saat itu tibalah divisi pasukan lengkap yang di dalamnya terdapat Khalid bin Walid, Amr bin Als, dan Ikrimah. Khalid bin Al-Walid menembakkan tombaknya dan berhasil membunuh Abu Dahdah, dan ia pun berhasil membunuh orang-orang yang bersamanya. Wafatnya, Abu Dahdah gugur di perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Ia syahid dihantam tombak Khalid bin Al-Walid. Ada pula yang mengatakan ia wafat di rumahnya. Sepulangnya Rasulullah SAW dari perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Saat ia wafat, Rasulullah SAW memanggil Asim bin Adi dan berkata, "Apakah ia masih kerabat kalian?" Ia menjawab, "Bukan." Lalu harta warisnya diberikan kepada anak dari saudari perempuannya, yaitu Abu Lubabah bin Al-Munzir. Diriwayatkan dari jalur Ukail dari Ibnu Syihab secara mursal. Sabit bin Ad-Dahdah kunyahnya adalah Abu Dahdah. Ia wafat saat Nabi SAW masih hidup. Disebutkan dalam biografinya bahwa ia terluka di perang Uhud. Ada yang berpendapat ia wafat di perang Uhud karena luka tersebut. Ada pula yang mengatakan ia wafat beberapa saat setelah perang Uhud. Inilah pendapat yang kuat. Demikian kisah Abu Dahdah Al-Ansari yang tercepat memberi pinjaman kepada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.